Setiap kali kita berbuat dosa, kita dituntut segera tobat. Alal faur, atas segera artinya. Jadi kata istilah tobat itu menunggu hari Jumat, tobat kena malam Jumat, atau tobat kena sudah umur 40 tahun. Itu memberarti menambah dosa. Begitu dosa, tobat. Maksiat, tobat. Nah, walaupun 70 kali sehari yang demikian itu, Allah suka, ridha terhadap yang demikian. Macam-macam jenis tobat. Ada taubat minal kufur, tobat ayat ini diturunkan berkaitan dengan beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini tidak ikut perang Tabuk. Kada umpat peperangan Tabuk. Bukan karena sakit, bukan karena uzur, tapi karena malas, karena kulir. Lalu kada umpat perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah Rasulullah selesai perang Tabuk, beliau kembali ke Madinah. Orang-orang yang tidak ikut perang itu datang kepada Rasulullah minta maaf, minta uzur bahwa mereka kada umpat perang dengan alasan ada yang sakit, ada yang kada berduit, ada yang sedang memelihara yang sakit, macam-macam alasan. Nah, Ka'ab bin Malik ini datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun minta uzur, minta maaf kada umpat perang lawan pian dengan sebab ulun malas. Terang terus, jujur, karena ulun kulir. Nah, ujar Rasulullah menjawab, baiklah, tunggulah perkara kamu nantinya. Nah, ini Ka'ab bin Malik ini. Akhirnya Ka'ab bin Malik ini diserukan oleh Rasulullah agar dibikut. Kada boleh dirawa, kada boleh ditagur, kada boleh dihirani, kada boleh dijual beli. Dibikut. Memberi salam kada boleh disahuti. Bini di rumah disuruh mengungsi. Sehingga Ka'ab bin Malik ini seperti sendirian hidup dalam dunia. Beparak orang berjauhan, datang ke kelompok sini orang berjauhan. Akhirnya selama 50 malam pada khilaf, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah bahwa Allah sudah menerima tobatnya Ka'ab bin Malik tadi. Nah, sesudah dikabarkan kepada Ka'ab bin Malik bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya, maka Ka'ab bin Malik mengambil sebagian besar hartanya, dia sedekahkan, dia wakafkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini maksudnya lah Allah menerima tobat dan Allah menerima sedekah tadi. Rahimakumullah. Jadi kita dianjurkan sesudah kita bertobat kepada Allah, kita bersedekah. Gunanya sedekah itu apa? Pertama, kita bersyukur bahwa kita diberi anugerah, diberi taufik hidayah untuk tobat. Kita bersyukur kepada Allah diberi kemampuan, diberi hidayah untuk bertobat, lalu kita bertobat, bersedekah. Nah, sebagai tanda syukur kita atas anugerah bertobat itu. Yang kedua, sedekah yang kita berikan ini adalah memancing untuk menerima Allah terhadap tobat kita itu. Nah, ini sudah biasa dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, orang-orang saleh yang terdahulu. Mereka bila bertobat kepada Allah, mereka melanjutkan dengan sedekah agar tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para muhibbin rahimakumullah, alangkah baiknya lagi yang kita sedekahkan itu adalah harta benda yang menyebabkan kita jadi maksiat, atau harta benda yang menjadi saksi kita maksiat. Alangkah baiknya itu yang disedekahkan. Ada seorang laki-laki ini sembahyang di kebun, namanya kata disebutkan di dalam kitab itu. Laki-laki sembahyang di kebunnya, lalu rahatan sembahyang memikirkan kebunku, baiknya kebunku, baiknya ini. Akhirnya kada ingat lagi berapa rakaat sembahyang. Karena pikiran kebun tadi. Begitu selesai, datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Wahai Sayyidina Utsman, ulun tadi sembahyangna, ada ingat lagi jumlah rakaat gara-gara memikirkan kebun itu. Nah sekarang kebun itu ulun wakafkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini karena apa? Karena kebun itulah yang menyebabkan dia jadi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda harta yang kita urus, dalam mengurusnya itu banyak kita melakukan maksiat, berdusta, sumpah palsu, macam-macam. Akhirnya benda itu tak kita dapatnya. Nah benda ini sumber kita maksiat, alangkah baiknya disedekahkan, sekaligus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau benda-benda atau barang yang menjadi saksi kita maksiat. Dulu aku mencuntan baju yang hijau itu nah, tuh selawarnya itu, sepatunya itu. Sekarang aku tobat kepada Allah, ambil baju hijau tadi, ambil selawar sepatu tadi, sedekahkan kepada fuqara dan masakin. Nah Allah sangat suka kalau kita bertobat diiringi dengan sedekah tersebut. Jadi harta benda yang ada pada diri kita ini yang kita pakai waktu itu untuk maksiat, dia jadi saksi di hadapan Allah bahwa ini orang maksiat. Nah kita tobat kepada Allah, barang-barang yang jadi saksi itu alangkah mulianya, alangkah baiknya disedekahkan kepada fuqara dan masakin, dan Allah menerima sedekah itu. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tauba an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Mun kada kawasamuan menyedekahkan sebagiannya. Sepeda motor ini bahari aku rancak maksiat, mengkabariakan sayangannya sepeda motor sepuluhan, kada ada lagi beli sepeda motor. Nah jual sepeda motornya, sedekahkan duitnya sebagian, nukar sepeda motor bahasa nang kada suah dipakai maksiat, nang kada suah dipakai maksiat, supaya ada saksi di hadapan Allah kita ini orang yang berbuat maksiat. Para muhibbin rahimakumullah, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dosa itu adalah hukumnya wajibatun 'alal faur, wajib bersegera. Jadi kada menunda tobat. Begitu kita berbuat satu dosa, kita dituntut segera tobat. Kalau kita kada bersegera, kita dapat dua dosa. Pertama, dosa melakukan maksiat. Yang kedua, dosa al-israru 'alal maksiat, terus menerus maksiat. Setiap kali kita berbuat dosa, kita dituntut segera tobat. Alal faur, atas segera artinya. Jadi kada ada istilah tobat itu menunggu hari Jumat, tobat kena malam Jumat, atau tobat kena sudah umur 40 tahun. Itu memberarti menambah dosa. Begitu dosa, tobat, maksiat tobat. Nah, walaupun 70 kali sehari yang demikian itu, Allah suka, ridha terhadap yang demikian. Macam-macam jenis tobat. Ada taubat minal kufur, tobat daripada kafir. Orang Kristen, orang Buddha, Hindu, hendak bertobat kayak apa? Sedikit saja tobatnya, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah tobat. Sepanjang hidupnya diampuni Allah dosanya,
inya pernah berzina, inya pernah merampok, inya pernah mencuri, inya pernah korupsi, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, al-Islam yajubbu ma qablah, Islam itu memutus yang sebelumnya. Dengan mengucap 2 kalimat syahadat, ini manusia kembali kepada fitrahnya, suci. Jadi tobatnya orang Islam nyaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ada tobat min riddah, tobat daripada murtad. Murtad ini artinya orang yang dulunya beragama Islam, sekarang dia pindah kepada agama lain. Nah, itu disebut murtad. Kalau laki-laki, kalau bini-bini murtaddah. Murtad. Orang murtad ini orang yang sangat hina di sisi agama. Kuburannya boleh dikamihi, apalagi dijajak. Orang kafir biasa ada boleh. Kalau orang murtad kuburannya boleh dinajisi. Kenapa? Ada punya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang murtad ini kalau dia hendak tobat kayak apa? Mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma'al qadha, beserta mengqadha. Misalnya sebulan sempat murtad, Islam pulanginya. Nah, selama sebulan itu dia mengqadha sembahyang. Umpamanya sempat tetap puasa bulan Ramadan, mengqadha puasa. Seapalah wasiatnya murtad, segala kewajiban yang ketinggalan itu dibayar, diqadha. Murtad. Kemudian lagi yang ketiga, taubat min tarkil faraid, tobat meninggalkan kefarduan. Ada sembahyang, ada puasa, ada zakat. Ini tobat meninggalkan kefarduan. Tobatnya itu pertama berhenti meninggalkan kefarduan, gawi. Yang kedua menyesal. Yang ketiga berjanji dalam hati kada akan mengulang lagi. Yang keempat bayar hutang, bayar qadaan. Berapa hari kada sembahyang tadi? Nah, tobat, menyesal, kada hendak mengulang lagi, dan bayar sembahyang nang 5 hari nang perain itu. Misal kada puasa bulan Ramadan, rancak kada puasa, tobat kepada Allah, menyesal, berjanji kada mengulang lagi, bayar qadaan puasa. Nah, itu meninggalkan kefarduan. Kemudian lagi ada taubat min zulmil ghair, tobat daripada menzalim orang. Pertama berhenti, yang kedua menyesal, yang ketiga berjanji kada mengulang lagi, yang keempat mengembalikan kezaliman itu kepada pemiliknya dan minta halal. Malih itu batnya. Sabuting aja syaratnya itu kada digawe, kada tobat ngarannya. Orang biasa menconteng duit cilingan masjid, hendaklah tobat. Pertama berhenti mencuri cilingan masjid. Yang kedua menyesal. Yang ketiga berjanji kada mengulang lagi. Yang keempat boleh akan buang duitnya ke dalam jaringan. Hanya tobat. Bila kada jam itu kada tobat lagi ngarannya. Taubat min zulmil ghair. Jadi orang yang bertobat dalam masalah ini, kalau bersangkut pautan dengan harta, dia wajib menghitung harta yang ada padanya. Berapa kira-kira harta yang halal, berapa harta yang haram. Disisihkan, ini yang halal, ini dapatan yang haram. Nah, dapatan yang haram kembali akan kepada pemilik-pemiliknya. Kamu tahu pemiliknya siapa, kembalikan kepada pemiliknya. Orang yang mencuri uang rakyat atau korupsi misalnya, sekarang ini
Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dihitung berapa korupsi itu. Pernah korupsi totalnya semuaan 10 juta. Bulikahkan 10 juta nih korupsi, ampun harta negara, bulikahkan ke kas negara. Bila kada membulikahkan, Allah kada menerima tobatnya. Nah, bila Allah kada menerima tobatnya, berarti orang ini orang durjana, orang fasik. Bila orang fasik matinya pasti masuk ke dalam neraka. Nah, melakukan itu. Yang kelima, tobat minal muharramat allati la tata'allaqu bihaqqil ghair, tobat daripada yang haram-haram yang kada bersentuhan dengan hak orang lain. Seperti minum arak, makan babi, membuka aurat dan sebagainya yang kada ada hubungannya ke orang lain. Ini juga tobatnya kadang ngalih. Mbah ampe, mbah menyesal, berjanji kada mengulang lagi, selesai sudah. Nah, jadi kita wajib fardu ain hukumnya, masing-masing diri itu wajib bertobat dan meninjau ke belakang kelakuan-kelakuan dahulu kayak apa. Bila anggaran ada salah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaran ada harta orang, bulikahkan. Anggaran ada pribadi orang, minta halal, minta maaf kepadanya, supaya diri kita ini bersih daripada dosa. Allah menerima tobat hamba-hambanya yang bertobat, dan Allah menerima sedekah.